Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Pertiwi, mahasiswi Sistem Informasi Bilingual 2018. Pada video kali ini saya mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Berikut ini penjelasannya. Manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi yaitu agar proyek pengembangan sistem informasi yang sedang dijalankan dapat berjalan dengan lancar serta terarah sehingga kemungkinan akan kegagalan proyek menjadi kecil. Adapun tipe-tipe dari proyek pengembangan sistem informasi ada 4 jenis. Yang pertama, proyek pengembangan sistem yang berasal dari klien. Yang kedua, proyek yang muncul karena adanya tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek yang muncul karena adanya tawaran lelang. Dan yang terakhir, proyek yang berasal dari perusahaan sendiri. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi akan dibutuhkan ketika sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi tidak dapat bekerja secara optimal lagi, sehingga dapat menghambat pekerjaan dari organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Adapun penyebab atau masalah sehingga terjadinya pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan sistem akan semakin bertambah. Maka dari itu, sistem perlu di-upgrade atau perlu terjadinya suatu pengembangan sebuah sistem informasi. Yang kedua, adanya perkembangan organisasi. Perkembangan organisasi merupakan salah satu pemicu dari pengembangan sebuah sistem informasi. Dengan bertambahnya perkembangan dari organisasi, maka kebutuhan akan operasional dari sebuah sistem akan juga bertambah. Maka dari itu diperlukannya pengembangan sebuah sistem informasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan usaha. Kesempatan usaha ini sangat berperan penting pada sebuah organisasi. Oleh karena itu, sistem merupakan salah satu pemicu meningkatnya kesempatan usaha atau peluang usaha dari organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Yang keempat, adanya instruksi perubahan. Seiring berjalannya waktu, maka perubahan-perubahan pada sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan itu berubah. Maka oleh karena itu adanya suatu instruksi perubahan pengembangan sistem informasi. Yang kelima, adanya perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, maka kebutuhan akan sistem juga akan bertambah. Oleh karena itu, pengembangan sistem akan terjadi ketika adanya perkembangan suatu teknologi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan pengembangan sistem informasi ini dilakukan oleh manajemen puncak atau top manager, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama. Perencanaan proyek sistem informasi. Perencanaan proyek sistem informasi terdiri dari 3, yaitu 1. Merencanakan proyek-proyek sistem informasi. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Konsep manajemen proyek. Konsep manajemen proyek ini menekankan pada 3 faktor. Yang pertama itu manusia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh pada sebuah proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, adanya masalah. Masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi, karena dengan adanya masalah, maka muncul sebuah ide untuk pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu proses.
Proses merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen proyek, karena dengan proses-proses yang terarah, maka manajemen proyek akan lebih mudah dilakukan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan aktivitas proyek pengembangan sistem informasi sangat penting, karena dengan adanya perencanaan, maka langkah-langkah kerja atau aktivitas pada proyek pengembangan sistem informasi menjadi lebih jelas serta terarah. Apa itu perencanaan aktivitas proyek pengembangan sistem informasi? Adalah suatu proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Adapun tujuan dari perencanaan proyek sistem informasi, yang pertama, memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Adapun jenis-jenis dari perencanaan proyek, yang pertama itu perencanaan strategis dan yang kedua itu perencanaan operasional. Membuat aktivitas kerja pada proyek pengembangan sistem informasi. Ada banyak jenis-jenis alat bantu yang bisa digunakan dalam membuat aktivitas kerja pada proyek pengembangan sistem informasi. Salah satunya yaitu work breakdown structure atau yang sering disebut dengan WBS. Apa itu work breakdown structure atau WBS? Work breakdown structure adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual, di mana menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Taks kerja yang dituliskan pada work breakdown structure haruslah jelas serta memenuhi syarat-syarat Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Dapat dikelola sebagai satuan unit kerja. 2. Dapat diberi kode identifikasi. 3. Dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. 4. Mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. 5. Dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Dan yang terakhir, bila diintegrasikan dengan struktur rincian kerja yang lain, akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan. Ada dua mekanisme dalam perencanaan aktivitas proyek. Yang pertama, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Adapun metode-metode pengembangan sistem informasi yang bisa digunakan. Yang pertama, metode SDLC, yang kedua metode RAD, yang ketiga metode prototyping, yang keempat metode spiral, yang kelima metode fast, dan yang lain-lain. Mekanisme yang kedua yaitu menentukan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, dalam membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi tentunya berkaitan erat dengan biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah sumber daya yang meliputi orang, peralatan, dan material yang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu. Biaya merupakan sesuatu yang sangat penting dan yang sangat sensitif dalam proyek pengembangan sistem informasi. Biaya perlu untuk diatur atau di-manage agar tepat sasaran. Adapun tahap dalam manajemen biaya. Yang pertama, estimasi biaya. Yang kedua, penyusunan anggaran biaya. Dan yang terakhir, pengawasan biaya. Estimasi biaya dilakukan dengan
beberapa hal. Yang pertama, analogi. Yang kedua, menggunakan biaya satuan sumber daya. Yang ketiga, menggunakan parameter. Yang keempat, menganalisis dokumen lelang yang diberikan oleh vendor. Dan yang terakhir, memberi cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek. Langkah yang kedua yaitu menyusun anggaran biaya proyek. Menyusun anggaran biaya proyek dilakukan dengan budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam planning. 2. Budget memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. 3. Budget digunakan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. 4. IT Project Manager menyukai estimate atau estimasi, tetapi bagian accounting tidak. Dan yang terakhir, seluruh elemen biaya sifatnya fluktuatif tergantung pada time, what or how, dan lain-lain. Tahap yang terakhir yaitu pengawasan biaya. Pengawasan biaya sangat penting agar biaya dapat digunakan tepat sasaran dan terhindar dari kekurangan biaya pada proyek pengembangan sistem. Agar dapat mengawasi biaya dengan baik, maka harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis biaya pada pengembangan sistem informasi. Adapun biaya-biaya tersebut yaitu 1. Biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua hal yang berkaitan dengan pengadaan pada proyek sistem informasi. Yang kedua, biaya persiapan. Biaya persiapan ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam tahap persiapan proyek pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, biaya proyek. Biaya proyek ini menyangkut semua hal atau semua biaya yang dikeluarkan ketika proyek berlangsung sampai dengan proyek selesai. Dan yang terakhir itu biaya operasi. Biaya operasi ini adalah biaya pendukung atau biaya operasional ketika berlangsungnya proyek sampai proyek selesai. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kesimpulan atau intisari dari ketiga materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.